1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan ini pernah saya sampaikan di ibadah umum, namun waktu itu karena banyak pelayan-pelayan yang ada tugas yang sama sehingga nggak bisa hadir, sehingga yang datang cuma kurang lebih 3 keluarga, itu nggak lengkap ya. Jadi kalau sekarang puji Tuhan banyak ya. Kita yakin bahwa semua yang hadir akan diberkati oleh Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24 saya akan bacakan biar Bapak Ibu akan menyimaknya dengan baik. Dikatakan seperti ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Puji Tuhan. Inilah Bapak Ibu pembacaan kita tentang firman Tuhan. Dan kalau kita perhatikan ayat-ayat ini ya, kalau ayat yang pertama ayat 23 itu adalah merupakan doa daripada Rasul Paulus ya kepada jemaat yang ada di Tesalonika ya. Dikatakan soal ini ada kata-kata semoga ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi kalau lihat ayat yang ke-24 dikatakan di sana, ini adalah penggenapan dari doa di atas, digenapi oleh Tuhan sendiri. Dikatakan Ia, yaitu Tuhan sendiri, yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau lihat yang di atas ini ayat 23 ini kan ya luar biasa ini. Jadi apa yang digenapi Bapak Ibu? Yang digenapi adalah doa yang ayat 23 ini ya. Jadi dikatakan Allah damai sejahtera. Allah kita itu adalah Allah damai sejahtera. Kan dikatakan dua di dalam Yeremia, dikatakan di Yesaya dikatakan juga bahwa Allah kita kan Allah Raja Damai ya Bapak Ibu. Ini dikatakan semoga Allah damai sejahtera. Jadi Allah kita itu Allah damai sejahtera. Ya. Jadi yang digenapi oleh Tuhan sendiri adalah tentang doa Rasul Paulus ini akan digenapi oleh Tuhan sendiri ya. Ayat 24. Karena dikatakan Allah damai sejahtera itu akan menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Nah, luar biasa nih Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ada kata menguduskan kamu seluruhnya. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya Alkitab ya, seluruhnya di sini dikatakan adalah holoteles ya, itu bahasa Yunaninya, yang artinya itu adalah menyeluruh ya, atau bisa dikatakan secara holistik atau secara komprehensif ya. Pernah dengar Bapak Ibu? Artinya menyeluruh ya, komplit ya, tidak akan ada yang ketinggalan ya. Seluruhnya itu artinya seperti itu ya. Holoteles, holistik. Pernah dengar Bapak Ibu? Kalau kita di PPA pernah dengar itu ya. Waktu itu di PPA pernah disampaikan itu. Artinya seluruh, tidak ada yang kelewatan, semua adalah lengkap ya. Jadi seluruhnya, jadi dikuduskan kamu seluruhnya. Apa yang seluruhnya Bapak Ibu? Yaitu roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Luar biasa ya. Aduh, seperti apa ini kalau dikatakan seperti ini ya? Roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Masih lanjut ini Bapak Ibu. Dengan tak bercacat. Wah, luar biasa. Ini jangkauan Tuhan bagi kita manusia. Ini firman Tuhan Bapak Ibu ya. Ya. Dengan tak bercacat. Kapan itu dikatakan? Pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Iya Bapak Ibu.
Kita akan melihat di kata ini seluruhnya menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu, ya dikatakan roh, jiwa dan tubuh. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui bahwa dalam tubuh kita ada paling enggak ada 3 bagian, ada 3 unsur ya, yaitu roh, jiwa dan tubuh. Ya Bapak Ibu, ini jelas sekali dalam firman Tuhan. Namun kita ketahui bahwa pendapat ini tidak selalu sama ya Bapak Ibu. Di luar sana ada yang menafsirkan bahwa di dalam tubuh manusia itu hanya 2, yaitu tubuh dan roh atau jiwa. Jadi mereka mengatakan roh dengan jiwa itu katanya sama. Ya. Mereka juga punya dalil yaitu firman Tuhan katanya. Ya. Tapi kalau lihat di sini ya kita juga tidak mengatakan dari pengetahuan kita sendiri. Dikatakan di sini ini jelas sekali ya. Dikatakan Allah damai sejahtera akan menguduskan kamu seluruhnya. Ya, seluruhnya yaitu roh, jiwa dan tubuh. Ya. Jadi kalau dalam bahasa asli Alkitab itu bahasa Yunani kunonya itu kalau yang percaya tubuh dan jiwa atau roh itu dikatakan itu pahamnya dikotomi ya, pernah dengar itu? Dikotomi. Kalau yang percaya tubuh, roh dan jiwa itu trikotomi ya, seperti itu ya. Jadi kita menganut yang trikotomi ya. Kalau kita mendengar dari bapak-bapak gereja kita dari Injil Sepenuh Gereja Pantekosta Indonesia, ya berdasarkan firman Tuhan ini ada 3 unsur di dalam manusia, roh, jiwa dan tubuh. Ya Bapak Ibu. Ya untuk memastikan ini ya kita belajar, kita punya kepastian. Kok kita mengatakan sesuatu, menyatakan sesuatu itu harus ada dasar ya Bapak Ibu ya. Tidak asal asal bicara, asal ngomong. Ya, kita akan belajar ya. Jadi dasarnya adalah firman Tuhan. Ya. Jadi kalau dasar firman Tuhan nggak ada yang bisa menolak, nggak bisa menyanggah ya Bapak Ibu. Tapi kalau dasarnya pembenaran diri, pengetahuan manusia ya itu bisa ya katanya bisa bawa belur lah, bisa diserang ke sana kemari ya Bapak Ibu. Coba kita akan lihat di dalam Ibrani 4 ayat 12 ya. Kita lihat Ibrani 4 ayat 12. Ya kita lihat Ibrani 4 ayat 12 seperti apa. Ini sering disampaikan. Ibrani 4 salah. Ya. Ibrani 4 ayat 12 dikatakan seperti ini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Perhatikan, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ya Bapak Ibu, kalau lihat di situ kan ada 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak sama tuh jiwa dengan roh. Tapi ada yang pendapat roh dengan jiwa itu sama. Ya. Tapi ini jelas-jelas ya. Jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya Bapak Ibu. Saya rasa 2 ini sudah kuat ya Bapak Ibu. Ini jelaskan di sini bahwa jiwa dan roh. Ya. Memisahkan jiwa dan roh. Itu firman Tuhan. Ya ini luar biasa firman Tuhan. Terus di Tesalonika tadi 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan tadi bahwa kita akan disempurnakan secara menyeluruh yaitu roh, jiwa dan tubuh kita. Ya. Kan jelas 3 ya Bapak Ibu ya. Ya kenapa dibilang 2? Tapi nggak masalah ya. Nah, kita akan kembali lagi ya Bapak Ibu ke ayat tadi yang kita bahas tadi. Ya tadi kita yakin di dalam hidup manusia itu adalah terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Iya. Ya. Dikatakan di sini bahwa pengudusan yang menyeluruh ini ya, roh, jiwa, dan tubuh kita ini dikatakan terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Itu janji Tuhan itu
kapan nih Bapak Ibu? Yaitu pada kedatangan Yesus Kristus ya Bapak Ibu. Jadi ini janji Tuhan itu nanti pada kedatangan Yesus Kristus pada kali yang kedua itu akan terjadi. Jadi bukan sekarang ya. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui bahwa selama ini kan sudah banyak orang-orang yang sudah meninggal ya Bapak Ibu. Dikatakan di dalam Pengkhotbah 12 itu bahwa itu tubuh itu akan kembali menjadi tanah ya kan, dari kita dibuat dari tanah. Jadi kembali ke tanah, itu dikubur menjadi tanah. Dan roh itu kembali kepada yang mengaruniakannya, yaitu kepada Tuhan ya. Itu jelas sekali ya. Jadi roh itu kembali kepada Tuhan, tapi tubuh ini di dalam tanah ya. Kan berarti belum disempurnakan, belum dikuduskan. Karena ada dalam tanah. Ya. Tapi janji Tuhan nanti pada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu tubuh akan dibangkitkan. Luar biasa ya. Tubuh ini akan dibangkitkan ya. Seri janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu kan bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut ya. Itu juga berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, harus percaya bahwa kita nanti akan dibangkitkan ya Bapak Ibu. Jadi semua manusia yang sudah mati sampai saat ini, suatu saat nanti pada kedatangan kali yang kedua Tuhan Yesus itu akan dibangkitkan. Jadi ya nanti akan disampaikan ayat-ayatnya. Jadi Bapak Ibu, pada kedatangan Yesus pada kali yang kedua itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua yang sudah meninggal, ya, semua yang sudah mati, yang sudah dalam kubur, yang sudah di tanah itu, suatu saat akan dibangkitkan. Ya, akan dibangkitkan ya. Dan orang yang masih hidup sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua akan diangkat. Ya. Yang diangkat itu akan diubahkan. Ada ayatnya nanti ya, nanti dulu. Ini supaya jelas dulu. Jadi itu yang diangkat itu, yang diubahkan itu tidak akan mendahului mereka yang sudah mati. Jadi istilahnya dibangkitkan dulu, baru orang-orang yang masih hidup pada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu baru diangkat. Nah, diangkat dan diubahkan. Nah, ini pengangkatan dan kebangkitan ini kan itu ada ubahkan ya, itu menjadi tubuh kemuliaan ya, tidak mengenal kematian, itu dikatakan. Nanti dilihat ayatnya ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu nanti. Nah, setelah yang sudah meninggal dibangkitkan, tubuhnya aja ya Bapak Ibu, yang dibangkit tubuhnya ya. Kan tadi rohnya kan menghadap Tuhan. Nah, kalau jiwanya tergantung orangnya. Kalau belum percaya sama Tuhan, itu kalau kita lihat di dalam cerita Lazarus dengan orang kaya, kemana Bapak Ibu? Dia ke alam maut, dikatakan ya. Itu orang kaya itu ke alam maut. Kalau bahasa aslinya di situ adalah Hades ya, Hades. Tapi orang yang percaya, orang yang berkenan itu masuk dalam Firdaus. Ingat itu orang yang disalib di samping Yesus ya, masih ingat Bapak Ibu? Masih ingat itu? Saat ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus ya. Dia belum berbuat apa-apa Bapak Ibu ya, belum mengakuin apa-apa, tapi udah masuk surga ya, udah di Firdaus ya. Luar biasa. Itu luar biasanya kalau percaya sama Yesus, belum berbuat apa-apa. Sudah masuk ke Firdaus, ini yang luar biasa. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi yang nanti pada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu yang akan terjadi. Dan setelah itu ya, dalam kebangkitan dan pengangkatan ya, atau pengubahan itu nanti akan menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, di awan-awan permai. Dan di sana akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi jangkauan kita ya sampai di situ. Kalau udah selama-lamanya ya sudah. Setelah itu akan masuk dalam apa? 1000 tahun damai. Ya Bapak Ibu. Jadi nanti di kebangkitan itu roh, jiwa dan tubuh dipersatukan oleh Tuhan. Ya. Karena yang dibangkitkan waktu itu kan cuma tubuhnya Bapak Ibu ya. Tapi waktu kebangkitan itu dipersatukan oleh Tuhan. Ya, bagaimana caranya ya? Itu urusan Tuhan ya Bapak Ibu. Karena akan memerintah di 1000 tahun damai.
Nah, bagaimana kalau cuma tubuhnya dibangkitkan? Kalau rohnya enggak, kalau jiwanya enggak. Jadi nanti di akhir zaman nanti itu dipersatukan kembali, dipulihkan kembali, yang akan memerintah di 1000 tahun damai. Nah, kemudian lanjut, orang-orang yang tidak percaya Yesus, Bapak Ibu perlu diketahui juga, tapi ini nggak usah dibahas, cuma dikasih tahu aja bahwa orang-orang yang belum percaya Yesus itu dia dibangkitkannya setelah 1000 tahun damai. Oh, masih lama dia. Dibangkitkan untuk dihakimi, ya Bapak Ibu. Udah tahu sendiri itu mau kemana itu. Tapi puji Tuhan, maka dikatakan berbahagia orang yang masuk dalam kebangkitan yang pertama. Ya puji Tuhan, orang-orang yang percaya gitu ya, yang percaya sama Yesus. Ya Bapak Ibu, itu yang menjadi sukacita kita. Oleh itu mari kita lihat ya Bapak Ibu di ayatnya, mulai dulu dari Perjanjian Lama ya. Kita lihat dalam Perjanjian Lama apa yang dikatakan tentang kebangkitan ini, atau saya rindu untuk melihat ke belakang ya. Bagaimana saya katakan tadi, kita harus yakin dengan iman ya, dengan percaya sungguh bahwa kita nanti akan dibangkitkan ya. Kemudian bangkit. Coba kita lihat ayatnya dulu ya. Roma pasal 10, saya cari dulu Roma pasal 10. Iya, Roma pasal 10 ayat 9. Iya. Ya ini mau nggak mau kita harus percaya ini, harus mengimani ini, karena kalau nggak ngimani ini kita nggak diselamatkan. Bapak Ibu ya, ini firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya Bapak Ibu. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita harus seperti ini, iman percaya kita harus seperti ini. Ya, maka iman itu sangat penting sekali Bapak Ibu ya, yang akan menentukan kehidupan kita selanjutnya. Ya, iman itu percaya dengan sungguh ya. Apa yang dikatakan firman kita percayai. Termasuk juga firman Tuhan pada malam hari ini. Seperti Tuhan berjanji akan menyembuhkan kita secara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Tuhan pada kali kedua. Itu janji Tuhan, itu harus kita percayai. Ya, kalau tidak percaya, aduh bagaimana? Orang namanya juga orang percaya. Ya Bapak Ibu, kalau soal ini percaya atau tidak ya, saya yakin kalau yang sini nggak ada ya, tapi di sana-sana ya, yang di sana-sana. Bayangkan ya Bapak Ibu, seandainya ya, tidak percaya begitu. Saya tidak percaya. Ini kan firman Tuhan Bapak Ibu ya. Firman Tuhan ini kan Allah sendiri. Firman Tuhan ini adalah Yesus. Terus dia berfirman kepada orang percaya, orang Kristen. Tapi orang Kristen nggak percaya. Coba kira-kira Tuhan hatinya seperti apa ini? Perasaan Tuhan seperti apa? Apa? Oh nggak apa-apa. Kamu nggak percaya nggak apa-apa. Apa begitu Bapak Ibu? Ada firman mengatakan jangan mendukakan Roh Kudus. Berarti Tuhan kita juga ada punya perasaan, ya Bapak Ibu. Jangan mendukakan Roh Kudus, berarti ada perasaan. Karena dia itu pribadi, Bapak Ibu ya, bukan sekedar kuasa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu pribadi, Bapak Ibu ya. Punya perasaan, ya. Ya, seperti kemarin itu ayat hafalan itu. Anak sekolah minggu kemarin masih ingat Bapak Ibu? Mata Tuhan ada di sembarang tempat, di mana tempat. Apa betul Tuhan punya mata? Kan enggak tahu Bapak Ibu. Tapi itulah ya, membahasakan kepada manusia supaya tahu, supaya jelas ya, mata Tuhan ada di sembarang tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Bayangkan itu. Berarti dia adalah maha tahu, maha hadir. Ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, seandainya ya, orang percaya, orang Kristen itu Tuhan berfirman, ya. Terus orang percaya itu, orang Kristen itu tidak percaya. Bagaimana perasaan Tuhan? Bapak Ibu, aku bilang, oh nggak apa-apa. Karena Tuhan itu kasih ya. Ya Bapak Ibu, karena Tuhan itu kasih. Tapi Tuhan juga apa? Adil Bapak Ibu ya. Tuhan itu adil, itu yang harus Bapak Ibu ingat ya, adil. Di dunia ini menuntut keadilan ya Bapak Ibu, walaupun tidak akan ketemu ya.
Yang adil itu hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Adil Tuhan kita itu. Jadi tidak sama tentu ya. Jadi bagi yang percaya dan tidak percaya tentu tidak sama. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau sama, kalau kasih mungkin ya sama ya. Artinya kalau kasih mudah-mudahan semua masuk surga. Kalau kasih lah kasih. Ya, awalnya kasih setia Tuhan itu kekal. Ya dikatakan ya di berapa Yeremia 31 ayat 3 itu. Kasih Tuhan itu kekal ya. Jadi Bapak Ibu, ini jadi kita harus bicara seandainya tidak percaya itu Tuhan untuk jadi apa ya. Kita punya Tuhan yang menyelamatkan kita, yang sudah berfirman kepada kita, terus kita nggak percaya. Atau juga mungkin kita percaya tapi masih ragu-ragu, masih bimbang. Padahal Tuhan itu maha tahu Bapak Ibu. Tuhan kan maha tahu ya, nggak ada mau sembunyi di mana. Iya, makanya Tuhan mau supaya kita ini benar-benar mengiring Tuhan dengan tulus. Ya, tulus luar dalam Bapak Ibu ya. Di hati dan yang kenyataan yang kita katakan itu sama. Diharapkan seperti itu, tulus, jujur, ya. Kita tidak boleh bersandiwara. Kalau uangnya bimbang, ragu terus bilang percaya itu kan berarti nggak sama juga. Makanya Tuhan mau supaya kita ya tulus apa adanya, percaya, ya. Karena Tuhan itu tahu ya. Jadi kalau saya yakin dan percaya Tuhan akan disenangkan kalau anak-anak Tuhan, orang percaya itu percaya sungguh sama firman. Jadi nggak usah diutak-atik, nggak usah dipelintar-pelintir istilahnya. Ya dan amin. Ya Bapak Ibu. Jadi yakin dan percaya janji Tuhan yang luar biasa itu bahwa orang percaya itu akan dikuduskan secara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ya, bukan waktu kematian, bukan ya. Berarti waktu kematian ini belum dipulihkan semuanya. Karena tubuhnya masih dikubur. Ya, tubuhnya masih menjadi tanah. Iya. Jadi sekali lagi makanya penting itu kembali ke belakang itu Roma pasal 10 ayat 9 tadi, yaitu setiap orang percaya itu harus di dalam mulut kita harus kita mengaku ya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, jangan ragu-ragu Bapak Ibu ya. Jangan sulit saya dulu. Wah, saya tuh bilang Tuhan Yesus, aduh. Nanti dulu, mau bilang haleluya, nanti dulu, saya dulu. Iya. Enggak seperti itu. Ya itu kenyataan seperti itu. Tapi puji Tuhan dan mungkin Bapak Ibu udah lebih dahulu ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu memang Yesus itu memang Tuhan 100% ya. Jadi mau mengatakan Tuhan Yesus itu biasa, mengatakan haleluya, puji Tuhan itu biasa. Tapi saya dulu nggak seperti itu Bapak Ibu, baru ya udah mengerti betul firman Tuhan baru seyakin-yakinnya ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu aslinya seperti itu. Jangan ragu lagi ya. Harus percaya sepenuhnya. Dengan hati harus percaya ya. Dengan hati harus percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Maka kamu akan diselamatkan, itu kata firman Tuhan. Jadi syaratnya itu dua itu Bapak Ibu. Ya. Kalau soal sering saya sampaikan soal kebangkitan Yesus ya Bapak Ibu. Memang dalam firman Tuhan itu ada ayatnya bahwa Yesus itu memang dibangkitkan oleh Bapa di surga. Yesus juga dibangkitkan oleh Roh Kudus. Yesus juga bangkit sendiri. Ya, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, Bapak Ibu, itu ada ayatnya tapi Bapak Ibu cari sendiri ya. Iya, Bapak Ibu itu meyakinkan kita, jadi nggak ragu-ragu kalau ada orang bilang di luar sana ya. Di luar sana katanya Tuhan, kenapa dibangkitkan? Nggak bisa bangkit sendiri. Oh, bangkit sendiri Yesus. Ya, puji Tuhan. Iya, jadi di Perjanjian Lama ditulis juga ya di dalam Daniel. Kita lihat mana Daniel. Daniel 12 ayat 2 dikatakan, jadi mengenai kebangkitan itu Perjanjian Lama sudah mengatakan ya Bapak Ibu, tidak hanya di 1 Tesalonika. Daniel 12 ayat 2 dikatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur. Artinya yang sudah mati ya Bapak Ibu ya. Di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Ini sebagian, enggak semua ya. Sebagian untuk mengalami apa?
kehinaan dan kengerian yang kekal. Ini jelas sekali Bapak Ibu. Itu namanya adil Tuhan ya Bapak Ibu. Kok ini adil Tuhan ya Bapak Ibu. Kalau di Perjanjian Baru lanjut aja. Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 28. Ya. Yohanes 5 ayat 28 mulai saya akan bacakan. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Lah bagaimana kalau mati di laut? Terus bagaimana kalau dibakar? Kan ada. Saya punya keluarga kemarin belum lama ini di Surabaya dibakar. Apa namanya? Dibakar namanya kremasi. Itu gimana? Oh, nggak masalah. Tuhan cuma kuasa. Bisa aja membangkitkan. Udah jadi debu. Oh, nggak masalah. Ya, jangan tanya itu. Ya, itu memudahkan. Jadi sudah menjadi tanah. Suatu saat akan dikatakan apa? Akan mendengar suaranya, suara Tuhan. Dan mereka yang telah berbuat baik, orang percaya yang berkenan, akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya Bapak Ibu, jelas sekali Bapak Ibu. Iya. Nah kita akan lihat Bapak Ibu tentang kebangkitan ya Bapak Ibu. Saya bacakan aja, mudah-mudahan nggak usah bahas. 1 Tesalonika ayat 4 ya tentang kebangkitan. Ayat 14. Pasal 4 ayat 14 karena dikatakan seperti ini. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Tuhan, dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengalami ini. Kalau saya belum tentu ya. Sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi yang meninggal dulu dibangkitkan, baru yang masih hidup sampai kedatangan Tuhan itu yang diangkat, yang diubahkan ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Selama-lamanya Bapak Ibu. Karena setelah itu akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Ya Bapak Ibu. Nah, setelah dalam kerajaan 1000 tahun nanti baru orang-orang yang tidak percaya akan dibangkitkan. Ya. Jadi bisa dikatakan kalau mereka-mereka ini yang tidak percaya itu masuk dalam kebangkitan yang kedua. Tapi kita yang percaya, yang berkenan kepada Tuhan, masuk kebangkitan yang pertama. Karena di ayat dikatakan berbagailah yang masuk dalam kebangkitan yang pertama. Karena kematian yang kedua tidak akan kita alami. Itu dikatakan. Nanti ada ayatnya. Iya. 1 Korintus 15 ayat 51. 1 Korintus 15 ayat 51 masih sama seperti itu. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Rahasia Bapak Ibu. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Maksudnya orang percaya yang bertahan hidup sampai kedatangan Tuhan itu akan diangkat dan diubah ya ini. Dalam sekejap mata nggak lama Bapak Ibu ya. Karena Tuhan yang melakukannya. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Luar biasa ini perbuatan Tuhan untuk orang percaya Bapak Ibu. Jadi luar biasa itu jangkauan Tuhan buat kita manusia di akhir zaman ini, ya. Nah, Bapak Ibu, ini mengenai
tahun damai ya. Wahyu 20 ayat 1 dan seterusnya saya bacakan aja, nggak usah di ini, makanya saya baca pelan-pelan supaya Bapak Ibu bisa menyimaknya dengan baik. Wahyu 20 ayat 1 dan seterusnya dikatakan, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si urat tua itu, yaitu iblis dan Satan. Jadi iblis dan Satan 1000 tahun damai itu dirantai, Bapak Ibu ya, dirantai. Dan nanti akan dilepaskan di akhir 1000 tahun damai, ya, dalam waktu yang sangat singkat. Dan ia mengikatnya berapa? 1000 tahun lamanya. Jadi kita aman ya, tidak diganggu lagi sama iblis. Kalau iblis diikat ya, Bapak Ibu. Ini dikatakan, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa ya, sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Jadi itu makanya dirantai supaya nggak ganggu ya. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu saja lamanya. Terus, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Di situ dulu ya Bapak Ibu, ini dijelaskan di sini bahwa sebelum 1000 tahun damai, yaitu itu kan mengalami antikris ya Bapak Ibu, ada antikris ya. Ini saya nggak bahas karena ini lain ya. Ada antikris, di dalam antikris itu ada manusia, ada orang percaya yang bisa bertahan ya. Ada manusia yang bisa bertahan ya, artinya dia tidak apa? Tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu, tapi kalau saya nggak mau lah di situ ya. Kalau bisa kita ikut penyingkiran ya. Jadi tidak masuk di dalam aniaya besar, tidak masuk dalam antikris. Kalau di dalam antikris itu siapa yang bertahan? Tapi ini ditulis bahwa ada yang bisa bertahan. Dia nggak mau menyembah patungnya, ya, tidak mau. Ya, diberi tanda pada apa? Dahinya, tidak mau. Akhirnya apa? Dia dipenggal kepalanya. Ya, ini di atas tadi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus, bertahan dia. Dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali. Mengenai dihidupkan kembali ya, mati dihidupkan kembali, dibangkitkan ya. Jadi saya pikir cepat berarti ya. Jadi ada yang meninggal di antikris, terus dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, termasuk kebangkitan juga itu. Tapi dia berarti mati nggak lama ya Bapak Ibu ya. Lain dengan yang sudah mati dari perjanjian lama, sudah mati sampai sekarang. Itu lama sekali dia ada di tanah. Tapi kalau mereka ini berarti nggak lama no. Waktu di antikris dia dipenggal kepalanya. Dikatakan, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Luar biasa. Jadi yang memerintah di situ termasuk juga orang-orang bandel, mungkin yang orang-orang yang apa yang namanya ya, keras tengkuk mungkin bisa dikatakan begitu. Dia bertahan di antikris. Orang percaya, orang Kristen ini, dia nggak mau menyembah patungnya. Ya tadi tidak dijelaskan. Akhirnya dia apa? Dipenggal kepalanya Bapak Ibu. Tapi karena dia tidak menyangkal Yesus, akhirnya dia dibangkitkan ya. Dan dikatakan apa? Memerintah bersama Kristus. Wah, luar biasa ini ya. Ya, itu kan jelas sekali Bapak Ibu ya. Bersama-sama dengan Kristus untuk masa apa? 1000 tahun ya. Nah, ini selanjutnya. Menjelaskan bahwa yang mati yang lain itu belum dibangkitkan ya, dikatakan ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain, maksudnya di luar Yesus, tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama kita ya. Berbahagia
Dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah, ya, sama-sama memerintah, ya, bersama tadi yang dibungkam kepalanya dan dibangkitkan, ya. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia Firman Tuhan 1000 tahun lamanya. Ya Bapak Ibu, jelas Bapak Ibu? Iya, ini sekali lagi perkataan Tuhan, ini firman Tuhan, ya, mau nggak mau kita orang percaya harus percaya. Kalau nggak percaya, ya mau bilang kasihan Tuhan. Ya kasihan kita tentunya, ya. Mau bilang kasihan Tuhan berfirman tapi orang Kristen nggak mau percaya, kasihan Tuhan. Enggak, ya Bapak Ibu, ya kasihan kita, ya. Orang diselamatkan nggak tahu diri, ya. Udah diselamatkan, udah ditebus, ya, ya, dengan darah yang mahal, ya, yang tak bercacat dikatakan. Tapi waktu berfirman tidak percaya. Ya Bapak Ibu, ini perlu jadi perenungan kita, ya. Oleh itu mari, tidak ada jalan lain selain kita, kalau kita rindu dipulihkan oleh Tuhan, ya pokoknya 100% harus percaya, ya Bapak Ibu, harus percaya apa yang dikatakan firman. Jangan sampai di mana itu, ya, saya lihat ada di Yohanes pasal 1 ayat-ayat berikutnya ada yang kata-kata, Aku Yesus itu datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak Dia. Siapa yang kasihan Bapak Ibu? Coba bayangkan. Atau daripada saya ngomong dicari aja, mari Kitab Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 kita lihat aja di mana itu ayatnya. Saya sebelum ayat 14 tadi. Terang itu percaya, datanglah seorang yang kritik, ia datang sebagai saksi. Ia terang. Terang sungguhnya ia telah ada di dalam dunia. Iya, ayat 11 Bapak Ibu, ya. Yohanes pasal 1 ayat 11 dikatakan seperti apa? Iya, Yesus datang kepada milik kepunyaannya, orang-orang percaya. Nya di sini Tuhan. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Siapa yang kasihan Bapak Ibu? Kasihan Tuhan, ya. Datang kepada kepunyaannya, tapi kepunyaannya menolak. Yang kasihan Tuhan atau kasihan kita? Bapak Ibu. Jadi saya melihat ini, aduh Tuhan ini datang pada miliknya. Artinya miliknya itu yang mau diselamatkan, tapi menolaknya. Aduh kan kasihan, ya Bapak Ibu. Lain dengan mereka-mereka yang tidak percaya dari awal, itu lain lagi, ya Bapak Ibu. Kok kita ini mau diselamatkan, milik kepunyaan Tuhan sendiri, tapi menolaknya Bapak Ibu. Ya, lalu itu mari Bapak Ibu, sekali lagi kita ini kalau ada sebagaimana kita ada ini kan benar-benar kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Ya, pernah kita mendengar, pernah kita disampaikan bahwa semua hanya karena kemurahan Tuhan, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Lalu itu kita rindu kalau kita mendengar firman Tuhan, kita rindu untuk merespon firman Tuhan itu, ya Bapak Ibu. Untuk merespon, untuk memberi diri, ya, terhadap firman yang kita dengar, ya. Yang sering ditekan-tekankan, disampaikan, seperti apa itu yang dimaksud merespon itu, Bapak Ibu? Iya, saya juga pernah mengatakan kan, kalau semua ini Tuhan yang mengerjakannya, karena dikatakan seperti dalam Filipi 2 ayat 13 dikatakan bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sekali lagi, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Ya, ini kan luar biasa Bapak Ibu. Dikatanya lagi, kok kita selamat apa? Bukan hasil usahamu. Itu jelas sekali. Ini firman Tuhan katakan, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaanmu. Supaya tidak ada yang membanggakan diri, tidak ada yang sombong, tidak ada yang tinggi hati. Karena semua memang benar-benar kasih karunia Tuhan. Ya. Ini benar-benar dari Tuhan. Dikatakan kan sudah sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan untuk
selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Itu yang sering disampaikan. Mari Bapak Ibu kita ingat itu firman Tuhan itu. Kalau kita mengambil alih itu usaha keselamatan itu, aduh, apakah Tuhan tidak kecewa itu? Apakah Tuhan tidak sakit hati itu? Terus kalau firman Tuhan juga, kalau Tuhan berkata, terus kita nggak nerimanya, kita ragu-ragu, kita bimbang, apa enggak? Tuhan mau jadi apa itu? Mungkin Tuhan bilang, kok bisa-bisanya ya? Sudah saya tebus dengan darahku yang mahal. Kenapa enggak percaya dengan firmanku? Ya, Bapak Ibu. Jadi, sekali lagi, merespon itu seperti apa, Bapak Ibu? Ya, kembali lagi, saya punya ayat yang itu saya ulang-ulang ya. Ya. Itu di 1 Korintus 15 ayat 10 kalau salah ya itu. Itu Rasul Paulus. Dia bilang apa? Rasul Paulus kalau dia ada itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Dia bilang, kita tahu kan Rasul Paulus itu kan rasul yang terbesar. Rasul yang luar biasa itu. Pelayanannya itu memang selalu diberadakan dengan maut itu. Wah, luar biasa itu. Baca di Kisah Para Rasul 1 Korintus, 2 Korintus. Oh, luar biasa. Itu bagaimana pelayan Rasul Paulus itu. Jadi dia bilang, kalau saya ada, sebagaimana saya ada, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Dia mengaku dia rasul yang paling hina. Iya, kita tahu kan, memang dia paling hina. Waktu belum bertobat, dia penganiaya jemaat, dia membunuh jemaat. Iya. Tapi kalau dia ada itu karena kasih karunia. Tapi dia bilang apa? Tetapi kasih karunia yang diberikan pada kami, ya, tidak sia-sia. Nah, yang tidak sia-sia seperti apa, Bapak Ibu? Kasih karunia Tuhan yang tidak sia-sia yang dialami oleh Rasul Paulus seperti apa? Karena saya bekerja keras. Iya. Perhatikan Bapak Ibu. Rasul Paulus bekerja keras melebihi para rasul dibilang. Tapi dia mengatakan apa? Tapi itu bukan karena saya. Bukan karena saya, tapi apa? Karena kasih karunia. Karena Tuhan yang mengerjakannya. Masa kita mau sombong ya? Masa kita mau bilang saya terus? Hanya karena kemurahan Tuhan. Hanya karena kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya rasa seperti ini. Kalau kita respon itu, waktu kita dengan firman Tuhan, kita imani dengan sungguh, seyakin-yakinnya. Itu kata firman karena Yesus sendiri yang berkata. Itu dikatakan surat cintanya Tuhan buat kita. Masa kan Bapak Ibu sudah mengalami juga waktu jatuh cinta dulu. Ini surat udah kumal begitu, mungkin udah pada supek-supek, dibuka-buka lagi. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya pernah ngalamin. Ya, udah lusuh itu, dibuka-buka lagi. Udah dibaca, udah nggak kelihatan, udah samar-samar, dibuka-buka lagi isi suratnya itu. Tapi kenapa ini surat cintanya Tuhan yang menebus kita, yang udah menyelamatkan kita, tidak pernah dilihat? Itu artinya merespons seperti itu ya. Jadi menerima firman itu dengan iman, dengan yakin, ya, dan memberi diri untuk itu. Kalau lihat contohnya, ya Bapak Ibu, ini kesaksian ya Bapak Ibu. Sekali lagi kesaksian, kan saya menyampaikan kalau saya ada ini karena Tuhan. Bapak Ibu pernah mendengar waktu di gereja, Pak Gembala pernah khotbah mengatakan bahwa membaca firman sebelum tidur supaya tidurnya bisa nyenyak. Masih ingat Bapak Ibu? Ya. Itu disampaikan udah berapa bulan? Bulan itu udah lama itu. Mungkin 2 bulan, 3 bulan kali. Itu kan luar biasa Bapak Ibu. Saya lihat betul juga ya. Itu firman, itu surat cintanya Tuhan. Kenapa kita? Padahal saya juga udah baca firman, tapi bukan mau tidur. Mau tidur tuh ya sembahyang walaupun pendek-pendek ya Bapak Ibu. Kalau baca firman kita nggak waktu mau tidur. Nah akhirnya sudah baca firman sebelumnya, terus baca lagi mau tidur. Ya Bapak Ibu. Ini namanya merespon firman Tuhan yang terima. Itu mudahnya seperti itu ya. Ya tadinya kan belum. Telah mendengar firman. Betul juga nih firman Tuhan ini. Iya. Pak Gembala pernah bilang itu. Udah berapa bulan itu Bapak Ibu. Bukan dari kemarin. Nah itu artinya merespon itu seperti itu. Membaca firman paling nggak 2 pasal ya. Berapa aja ya, berapa aja Bapak Ibu yang tidak ada kepastian sekian-sekian.
Ngerti nggak ngerti baca firman ya. Tapi puji Tuhan, tidurnya nyak ya. Tidurnya nyak. Dan kalau kadang-kadang bisa tidur juga ya, itu pernah juga terjadi seperti itu. Itu biasanya kebanyakan masalah. Ya. Jadi masih pikir-pikir masalah, padahal nggak boleh. Padahal masalah itu jangan dibilang masalah lebih besar dari Tuhan kita. Waduh, ini yang bikin nggak bisa tidur itu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, mari Bapak Ibu dengan firman Tuhan ini ya. Semua firman yang kita dengar lewat siapapun juga yang menyampaikannya, namanya firman Tuhan, mari kita akan respon ya. Mari kita akan tangkap ya, secerdas-cerdasnya ya. Dan itu firman, siapapun menyampaikan kan firman disampaikan, bukan kata-kata manusia ya. Oleh karena itu kita akan belajar terus, dasarnya adalah firman ya Bapak Ibu. Kalau sudah dasarnya firman, nggak ada yang orang mengganggu gugat ya. Karena ada tertulis dalam firman Allah. Ya, puji Tuhan. Jadi itu yang bisa kita dengar pada malam hari ini. Iya. Jadi belum ada 1 jam, belum ada. Ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati dan kita bagi berdiri. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan, setiap janjimu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Ya mari Tuhan, mari Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan kita dengar, kita simpan ya. Setiap janji Tuhan kita simpan ya dalam hati supaya kita tidak berbuat dosa kepada Tuhan, kata firman Tuhan. Setiap janjimu Tuhan, haleluya. 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 Janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, amin. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku, penolongku yang aku percaya. Dari awal setiap janjimu Tuhan, amin. Haleluya. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, amin, haleluya. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Katakan penolongku, penolongku yang aku percaya. Katakan terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih, kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna. Janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih, kasih setiamu di panjang hidupku. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima
kasih, kasih setiamu. Katakan penyertamu sempurna, penyertamu sempurna, janjimu yang ku tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih, kasih setiamu di dalam. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Mau dari kasih nanti Ibu masih pimpin kita dalam doa. Penyertamu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih, kasih setiamu di dalam hidupku. Kasih setiamu, penyertamu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih, kasih setiamu di dalam hidupku. Amin. Haleluya, haleluya. Kasih setiamu di dalam hidupku. Amin. Haleluya.